Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang daur hidup hewan. Dalam video kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang metamorfosis sempurna. Anak-anak masih ingat apa itu metamorfosis sempurna? Ya, pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan yang baru menetas berbeda dengan induknya. Benar-benar berbeda. Ini yang harus anak-anak garis bawahi. Kemudian pada serangga itu ditandai dengan tahapan pupa atau kepompong. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak daur hidup hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Dimulai dari kupu-kupu anak-anak. Kupu-kupu itu tahapannya yaitu telur, larva atau ulat, kemudian pupa, dan kupu-kupu. Kupu-kupunya tentu hewan baru ya anak-anak. Nah, coba anak-anak perhatikan di sini. Telur yang menetas itu menjadi ulat atau larva. Bentuknya itu jauh berbeda sekali ya anak-anak dengan induknya, si kupu-kupu. Maka dari itu kupu-kupu termasuk ke dalam metamorfosis sempurna. Selanjutnya ada katak. Katak itu dimulai dari telur, kemudian kecebong tanpa kaki atau nama lainnya adalah berudu, kemudian kecebong dengan kaki atau disebut juga dengan katak berekor, kemudian katak muda dan tumbuh menjadi katak dewasa. Selanjutnya adalah nyamuk. Dimulai dari telur, kemudian jentik-jentik nyamuk atau larva, kemudian pupa atau kepompong, nyamuk muda, dan nyamuk dewasa. Perlu anak-anak ketahui bahwa nyamuk itu bertelur pada genangan-genangan air. Contohnya di bak mandi. Kemudian di genangan-genangan air yang mungkin ada di halaman rumah kita. Jadi kita harus waspada. Karena apa? Karena ada beberapa nyamuk itu yang merugikan bagi manusia. Bisa menyebabkan penyakit, demam, berdarah. Jadi paling tidak kita harus melakukan 3M. Menguras, mengubur, dan menutup. Itu yang harus kita lakukan untuk mengurangi pertumbuhan dari nyamuk. Selanjutnya adalah lalat. Dimulai dari telur, larva atau belatung, kemudian pupa, dan lalat dewasa. Lalat ini juga menyebabkan penyakit untuk manusia. Apa anak-anak? Ya, sakit perut. Hati-hati dengan makanan yang sudah dikerubungi lalat, apalagi lalatnya banyak. Nah, itu bisa saja lalat itu yang menghinggapi makanan tersebut bertelur di makanan itu, dan nanti ketika kalian makan, kalian bisa sakit perut. Jadi ketika meninggalkan makanan ya harus kita tutup. Kemudian kalau jajan juga harus memperhatikan makanan itu, apakah banyak dikerubungi lalat atau tidak. Oke, kita lanjutkan ke hewan selanjutnya yaitu kumbang. Kumbang, tahapannya dimulai dari telur, larva, pupa, dan kumbang. Anak-anak tahu tidak bahwa kumbang ini dianggap hama loh bagi petani maupun ya bagi orang-orang. Karena apa? Contohnya, kumbang ini kan biasanya tumbuhnya di pohon kelapa. Bisa menyebabkan pohon kelapa itu mati loh anak-anak. Itu ya. Kemudian lebah. Tahapannya dimulai dari telur, larva, pupa, dan lebah dewasa. Atau di sini tertulis imago. Nah, nama lain dari imago itu adalah hewan baru. Jadi kita di sini tadi sudah mengenal 3 istilah. Ada larva, ada pupa atau kepompong, kemudian ada imago atau hewan baru. Selanjutnya semut.
semut tahapannya dimulai dari telur, larva, pupa, dan imago atau semut. Nah, perlu anak-anak ketahui untuk semut, ini bentuknya hampir mirip dengan tomcat ya anak-anak. Jadi, daur hidupnya itu juga sama, telur, larva, pupa, dan imago. Kemudian ngengat. Tahapannya dimulai dari telur, ulat atau larva, kepompong atau kupu-kupu, dan tumbuh menjadi ngengat. Ngengat ini biasanya orang-orang mengenalnya dengan kupu-kupu besar karena badannya gemuk, kemudian sayapnya ya walaupun tidak terlalu besar, tapi yang membedakan itu adalah tubuhnya, anak-anak. Lebih besar dibandingkan dengan kupu-kupu. Jadi orang-orang mengenalnya dengan kupu-kupu besar. Selanjutnya ada kepik. Kepik itu tahapannya dimulai dari telur, nimfa atau larva ya anak-anak. Ini nama lainnya. Kemudian pupa dan kepik muda dan tumbuh menjadi kepik dewasa. Selanjutnya ada kutu daun. Kutu daun itu tahapannya dimulai dari telur, nimfa atau larva, kemudian hewan baru atau imago keluar dari pupa. Berarti mengalami tahapan pupa. Nah, kutu daun ini mirip dengan kupu-kupu, hanya saja ukurannya lebih kecil sekali dan warnanya biasanya putih. Biasanya menyerang pada daun atau buah-buahan. Ukurannya sangat kecil. Biasanya berwarna putih. Nah, ini contohnya anak-anak. Oke, demikian saja penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semuanya, menambah pengetahuan kalian, menambah wawasan kalian tentang metamorfosis sempurna. Untuk video selanjutnya, Ibu akan membahas tentang metamorfosis tidak sempurna. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar anak-anak.